Halo semuanya, dalam tutorial ini saya akan berbagi ilmu mengenai bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Pada bagian ini, saya akan memperkenalkan bahasa pemrograman Dart dan hubungannya dengan framework Flutter. Setelah itu, kita akan belajar dasar bahasa pemrograman Dart terlebih dahulu, sebelum belajar Flutter untuk membuat aplikasi mobile Android. Saya akan usahakan agar tutorial bisa dipahami oleh pemula yang belum pernah belajar bahasa pemrograman dan bisa menjadi referensi untuk yang sudah berpengalaman dalam bahasa pemrograman. Untuk yang belum tahu, Flutter adalah framework untuk membuat aplikasi mobile, desktop, dan front-end web menggunakan WebAssembly. Setahu saya, banyak orang yang menyebut Flutter adalah bahasa pemrograman. Tetapi Flutter itu sebenarnya framework, bukan bahasa pemrograman. Dart adalah bahasa pemrogramannya, yang digunakan framework Flutter. Untuk sejarah Dart dan Flutter, teman-teman bisa cari di Google untuk lengkapnya. Singkatnya, bahasa pemrograman Dart sebenarnya bahasa pemrograman yang menjanjikan, tetapi salah dalam mengambil arah dan jadi dijauhkan karena mencoba menggantikan JavaScript. Dan Flutter adalah penyelamat agar Dart bisa diterima kembali oleh banyak orang. By the way, Dart sebenarnya selain bisa untuk membuat aplikasi menggunakan Flutter, bisa juga untuk membuat backend dengan framework Serinus atau Self atau Jasper contohnya, tapi memang belum terkenal. Selain itu, Dart juga bisa untuk membuat game, yang terkenal dengan Flame Engine contohnya. Selain menggunakan Flutter, untuk membuat aplikasi, teman-teman bisa menggunakan Ionic Capacitor, React Native, atau Kotlin Multiplatform contohnya. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Ionic Capacitor dan React Native umumnya disebut hybrid, karena menggunakan JavaScript yang tidak dikompil ke binary dan digabung dengan komponen binary atau native menggunakan bridge. Sedangkan yang dibuat dengan menggunakan Kotlin Multiplatform biasanya disebut native karena dikompil ke binary dan tidak memerlukan bridge ke komponen native. Untuk Flutter, kalau menurut saya berada di antara native dan hybrid, karena aplikasi dari Flutter dikompil ke binary, tetapi untuk akses fitur-fitur Android misalnya, menggunakan channel bridge. Umumnya alasan utama orang-orang memilih Flutter adalah karena performance yang bagus, kemudahan untuk membuat aplikasi, tools pendukung untuk membuat aplikasi, dokumentasi yang mudah dipahami, serta bisa untuk embed. Alasan saya menggunakan Flutter adalah karena kemudahan untuk membuat plugin natif, bisa dan mudah untuk digabung dengan bahasa Rust, mudah untuk membuat package atau plugin non-natif, low memory dan low app size, dan kalau aplikasi bermasalah, saya tinggal buat project baru, lalu kopas folder lib dari aplikasi yang bermasalah tersebut, dan edit sedikit bila perlu di project baru. Setelah itu, aplikasi bisa normal lagi. Serta jika menggunakan tipe aplikasi hybrid, ukuran aplikasi dan memori yang digunakan cukup besar menurut saya. Selain itu, berdasarkan pengalaman, agak ribet menggunakan native Kotlin ketika upgrade dependensi dengan Gradle dan dokumentasi Android Kotlin yang menurut saya sering tidak up to date waktu itu, serta sulit saya pahami. Jika teman-teman bertanya apakah ada alasan untuk tidak menggunakan Flutter, jawabannya ada, yaitu jika teman-teman sudah berpengalaman di JavaScript dan malas untuk belajar bahasa pemrograman lagi, apalagi bahasa Dart yang memang kurang dikenal selain di Flutter. Alasan lainnya, jika teman-teman ingin cepat dapat kerja, saran saya belajar JavaScript atau PHP, walaupun setahu saya sudah mulai banyak orang yang cari yang bisa Flutter. Karena tutorial akan saya mulai dari dasar bahasa pemrograman Dart sebelum masuk ke Flutter, jadi saya hanya akan install Dart atau Flutter terlebih dahulu, dan belum akan install Java maupun Android Studio untuk membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Untuk instalasi, saya akan menggunakan zip package atau manual install, dan tidak menggunakan installer karena alasan lebih fleksibel. Pertama, download file zip Flutter.
Setelah download, ekstrak ke folder yang teman-teman mau, tapi saya sarankan jangan ada spasi di nama foldernya. Setelah itu, masukkan lokasi bin Flutter ke path environment variable. Dan untuk opsional, buat environment variable pub_jets untuk mengganti lokasi default package jets yang di-download ketika teman-teman menjalankan perintah dart pub_get atau flutter pub_get. Kalau tidak ada variabel ini, nanti dart atau flutter akan menggunakan lokasi default. Setelah itu, buka terminal atau command line. Di sini saya menggunakan program Windows Terminal dari Microsoft Store untuk mempermudah membuka atau menggunakan terminal dari lokasi manapun tanpa perlu menjalankan perintah cd atau change directory. Di terminal, ketikkan perintah dart -version atau flutter -version atau flutter doctor untuk memastikan install dan setup sudah benar. Jika teman-teman melihat tanda X atau cross pada bagian Android dari perintah Flutter Doctor, tidak perlu khawatir, karena kita belum setup Android Studio dan nanti akan kita setup jika mau mulai belajar Flutter untuk mobile. Yang penting, tidak keluar error yang pesannya mirip-mirip command not recognized. Selanjutnya kita perlu install text editor, dan yang akan kita install adalah VS Code karena lebih ringan dibandingkan Android Studio maupun IntelliJ dan lebih enak dipakai dibandingkan Dartpad atau online editor. Sama seperti install Flutter, cara install VS Code yang saya gunakan juga manual install. Pertama, download file zip VS Code. Setelah download, ekstrak file ke folder yang teman-teman mau, dan saya sarankan juga jangan ada spasi pada nama foldernya. Setelah itu, buka VS Code dan kita akan install extension yang kita perlukan. Di sini, extension yang kita perlu install adalah extension Dart untuk syntax highlight dan auto completion Dart. Untuk extension lainnya, kita akan install nanti sesuai kebutuhan. Setelah semua tools yang kita butuhkan sudah diinstal dan di-setup, selanjutnya kita membuat project sejuta umat Hello World untuk mengenal dasar struktur project dan mengenal sintak dasar Dart. Untuk materi dasar bahasa pemrograman Dart sendiri, seperti variabel, branch, loop, dan lainnya akan dibahas setelah ini. Untuk membuat project, buka terminal pada lokasi folder yang teman-teman mau sebagai root project. Di sini saya pakai Windows Terminal. Kalau teman-teman pakai command line atau terminal lain, teman-teman mungkin perlu menggunakan perintah cd atau change directory. Setelah itu, ketikkan perintah dart create hello_world, di mana dart adalah nama program, create adalah perintah untuk membuat project, dan hello_world adalah nama project sekaligus nama folder tempat projectnya. Setelah project dibuat, buka project dengan VS Code.
Dalam project Dart ini, file dan folder yang perlu kita perhatikan hanyalah file pubspec.yaml, folder bin dan file-file yang ada di dalamnya, serta folder lib dan juga file-file yang ada di dalamnya. Sisanya teman-teman tidak perlu pikirkan sekarang. File pubspec.yaml adalah file yang berisi info dan data-data yang dibutuhkan project. Folder bin dan file-file yang ada di dalamnya adalah tempat untuk entry point ketika compiler akan compile program yang kita buat, dan masing-masing file yang ada di dalam folder ini juga harus mendefinisikan fungsi main. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman Rust, bin ini juga sama seperti bin folder di Cargo Rust. Folder lib dan file-file yang ada di dalamnya adalah tempat kita mengetikkan logic aplikasi yang kita buat. Tapi ketika kita belajar dasar bahasa pemrograman Dart, kita tidak akan pakai folder ini dan file-file yang ada di dalamnya agar tidak membingungkan. Nanti ketika kita sudah mulai belajar Flutter, folder ini yang akan jadi fokus utama dan folder bin tidak akan kita pakai. Justru folder bin akan hilang. Sekarang teman-teman coba edit kode yang ada di file bin hello_world.dart seperti yang saya contohkan, atau teman-teman bisa coba ganti-ganti sendiri teks dalam fungsi print. Perlu diperhatikan jangan sampai fungsi main terhapus atau kena typo karena nanti program tidak bisa dikompil. Kode atau tempat yang bisa teman-teman edit adalah kode yang di dalam kurung kurawal atau yang biasa disebut block function. Sedikit penjelasan tambahan yang mungkin ini akan membingungkan bagi pemula. Yang kita edit ini biasa disebut fungsi main atau main function karena fungsi ini bernama main. Dan untuk mendefinisikan fungsi dalam Dart, formatnya adalah pertama, tipe nilai kembalian yang di dalam fungsi main adalah void. Lalu diikuti dengan nama fungsi, yaitu main. Setelah itu harus diikuti tanda kurung. Di dalam tanda kurung disebut parameter. Nanti akan dijelaskan pada materi tentang fungsi. Setelah kurung, biasanya atau wajib diikuti kurung kurawal. Dan di dalam kurung kurawal ini, kita bisa tuliskan logic kode program yang kita mau. Serta kode print ini adalah perintah untuk menuliskan string atau teks ke standar output atau terminal. Setelah diedit, teman-teman bisa klik tulisan run yang ada di editor atau melalui terminal dengan mengetikkan perintah .run di dalam folder project. Pada bagian pertama ini, teman-teman dikenalkan dengan bahasa pemrograman Dart dan bedanya dengan framework Flutter, serta kita menginstal dan setup tools yang diperlukan untuk belajar Dart sebelum belajar menggunakan framework Flutter. Untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin kebingungan terutama di bagian terakhir, yaitu bagian Hello World Project. Saran saya, jika teman-teman kebingungan, ikuti saja dulu dan anggap saja seperti menghafal rumus, dan jangan bertanya dulu di awal. Nanti setelah teman-teman sudah jauh belajar, teman-teman baru akan paham dan kebingungan serta pertanyaan teman-teman sekarang akan terjawab nanti. Untuk bagian pertama ini sekian dulu dan kita akan lanjut lagi ke bagian berikutnya. Sampai jumpa lagi.